Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa ni'matin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, Bapak Sabar AS, alhamdulillah hadir bersama kita pagi yang berkah ini. Cuacanya sangat indah sekali. Namun Pak Bupati tadi membisikkan ke saya bahwa tidak sampai selesai karena ada lagi tugas yang harus dilaksanakan pada jam 8 bentar lagi. Kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati sehat selalu di tugas-tugas beliau yang sungguh sangat padat. Kemarin kita Majelis Ulama Indonesia melakukan mudzakarah bersama, dibuka oleh Pak Bupati. Kita bertempat di pesantren Bau Darussalam Arif, ya. Pimpinannya Syekh Haji Buya Haji Harmaini. Kita kumpul bersama-sama para ulama di sana membahas tentang kondisi umat. Dibuka langsung oleh Pak Bupati. Alhamdulillah, sungguh sangat banyak yang dibicarakan di situ. Arahan dari Pak Bupati juga teman-teman para ulama membahas tentang kondisi umat yang saat ini jujur dikelilingi oleh berbagai fitnah, berbagai tantangan dan rintangan. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin ceramah singkat kita pagi ini adalah seputar tentang itu. Karena kita sudah memulai kemarin, mudah-mudahan nanti ada himbauan-himbauan dari Majelis Ulama yang didukung oleh Pak Bupati terkait dengan problem-problem sosial itu. Salah satu yang kita bicarakan itu, Bapak dan Ibu, adalah maraknya sekarang perjudian yang diistilahkan sekarang semakin mudah, namanya judi online, ya. Di HP kita masing-masing tersedia itu platformnya. Kalau punya paket pasti bisa dilihat suara. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sosial kita di masyarakat, masalah hiburan. Ini juga menjadi fokus kita kemarin. Bagaimana organ sekuat-kuatnya pada tengah malam dengan pakaian yang tidak baik untuk generasi kita, ya kan? Lalu berbagai macam persoalan umat. Sampai Pak Bupati kemarin menyampaikan ini karena musyawarahnya sekali setahun tidak cukup, harus 4 kali setahun atau bahkan 6 kali dalam setahun. Insya Allah ke depan kalau ditambah anggaran Pak Bupati, kita akan lakukan perbanyak lagi pertemuan dengan para ulama-ulama kita di Pasaman. Subhanallah. Yang kedua, yang kita muliakan dan hormati para ASN, para pejabat, aparatur sipil negara. Pada pagi ini kita bersama-sama duduk
satu sejajar semuanya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sekali dalam sepekan kalau bisa ini mungkin tidak ditinggalkan kecuali dalam tugas, karena memang kalau ASN itu kan tugasnya dari jam 7:30 jam 8 sampai jam 5 atau 4:30. Habis itu udah capek kan, belum lagi keluarga, belum lagi istirahatnya. Mungkin kalau untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu bisa jadi mungkin jarang, bukan jarang, tapi minimalnya terhitung jari lah. Oleh karena itu ini kesempatan kita bersama-sama untuk saling mengingatkan di antara kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita ambil ayat yang dibacakan tadi, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 terkait dengan materi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Ini ayat atau dua ayat ini menyampaikan tentang bahaya efek yang diderita oleh pelaku judi secara khusus dalam ayat ini. Dan yang menarik Bapak dan Ibu, ayat ini ditutup dengan fahal antum muntahun. Maka apakah kamu mau berhenti? Biarpun saya yakin yang di depan saya ini termasuk saya bukan pelaku, insya Allah tidak melakukan itulah, karena kita sudah tahu bahayanya, efeknya. Tapi minimalnya kita dapat ilmunya dan mudah-mudahan tersampaikan kepada anak dan cucu-cucu kita, karena sekarang mereka itu sedang diintai oleh program ini. Siapa di antara anak kita yang tidak punya HP sekarang? Paling hitungan jari. Siapa pula yang tidak punya paket sekarang? Semua kita punya paket, bahkan anak-anak kita. Siapa anak kita yang tidak punya jajan sekarang? Semua tiap hari kita titipkan jajan dari gaji kita, dari hasil jaringan kita titipkan jajan kepada mereka. Pertanyaannya, kemana mereka berikan uang jajan itu? Ya, apakah kecil atau menambah pulsa apa sehingga bisa mereka bermain? Terkadang mereka kelihatannya sibuk dengan HP lama-lama, ternyata main game. Game itu ada tantangannya, tambah lagi ada judinya pula di situ. Naudzubillah. Ini merupakan rintangan, tantangan. Kalau bahasa baru kita harus dikutuk, harus dibenci, dikutuk oleh kita semua. Kenapa? Karena bahayanya sangat besar. Bukan cuma kepada diri pelaku, tapi juga kepada keluarganya, tetangganya, bahkan sosiologinya rusak. Rusak gara-gara judi online ini. Rusak. Coba ya, kita 24 jam waktu diberikan Allah sehari semalam
Boleh dihitung berapa jam yang bisa bermanfaat untuk kita, yang bisa kita manfaatkan. Apalagi kalau sudah namanya judi online. Naudzubillah. Maka di ayat ini Allah tutup dengan fahal antum muntahun, mau tidak berhenti. Sudah Allah jelaskan dari atas bahayanya, efeknya, lalu Allah kuatkan lagi dengan sebutan fahal antum muntahun, mau tidak berhenti. Karena begitu besar efek buruknya kepada pelaku. Bapak-bapak, bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, kita sama-sama kaji sekarang. Masih segar diingatan kita kejadian-kejadian yang lalu. Pernah juga disampaikan di sini terkait dengan seorang ibu-ibu perawan, ya, diulangi lagi ceritanya, perawan, ada suaminya juga polisi. Dua-duanya adalah alat pemerintah. Ya, istrinya ini nggak senang perbuatan suaminya karena gaji semua terkuras. Yang diperuntukkan gaji untuk beli popok anak, beli susu anak, gaji nggak seberapa. Tiba-tiba dia di rekening dicek habis. Ditanya digunakan untuk judi online. Berapa lama itu? Ada beberapa menit atau jam. Ludes, habis itu uang. Ya, panik si istri. Dia juga merasa saya juga polisi. Maka terjadi hancur keluarga. Terbunuh suaminya. Ya, istrinya tersangka, biarpun sekarang mungkin dibebaskan karena mengingat anaknya masih kecil-kecil, anaknya jadi yatim. Ya, namun terkadang yang membuat kita prihatin, mohon maaf, adalah ini harus dibantu dengan bansos. Ini perlu kita renungkan bersama. Iya, kalau uang itu digunakan untuk anaknya. Kalau yang kita khawatirkan nanti tidak dipantau, dipakai pula uang itu untuk judi online, maka kapan selesainya judi online ini? Allahu Akbar. Maka kepada itu sama-sama kita pelajari dalam Al-Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah himbau, Allah ajak orang-orang yang memiliki iman, yang ada satu nuktoh di hatinya iman. Ya, siapa itu? Ya kita yang beriman. Ajakannya apa? Informasi yang Allah berikan apa? Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman khamar itu yang menghilangkan akal sehat, tuh minuman yang mengacaukan pikiran kita. Wal maisir, dan perjudian, apapun jenis perjudiannya, baik perjudian konvensional ataupun perjudian yang online yang sekarang marak, semua kita menyaksikan dan melihat. Allahu Akbar. Kalau dulu di zaman jahiliyah, memang ini perjudian ini lintas generasi, Pak. Bukan cuma sekarang perjudian ini, tapi dari mulai mungkin ada manusia di permukaan bumi ini.
Sampai-sampai di zaman jahiliyah itu perjudiannya lebih unik lagi. Bagaimana uniknya Bu ya? Ada satu ibu yang hamil, ya kan, hamil tua, lalu datang beberapa kelompok. Bagaimana perjudiannya? Maka ditebak-tebak. Nih, kalau siapa yang yakin yang akan dilahirkan ini perempuan, maka dia bayar taruhannya sekian puluh kontak. Bahasanya saya yakin seperti itu, maka taruhannya seperti ini. Mungkin kalau ada dokter kandungan zaman jahiliyah, ya kaya dia itu, kaya, tinggal ditemui dokter kandungan. Kira-kira laki-laki perempuan, yakin aja laki-laki, bikin taruhan besar. Seperti itu perjudian itu. Makanya disebut qimar, melemparkan panah. Di mana ketemu, di situ dapat. Dan itu ada hadiah-hadiahnya. Dan ini mohon maaf kepada kita semuanya, sampai saat ini ada nih di pasar-pasar malam. Seharusnya pasar malam itu menjadi hiburan anak-anak, ya kan? Apa namanya, naik kayunan sambil makan-makan, tapi masih ada unsur judinya. Ini berbahaya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini harus kita tertibkan bersama. Itu yang kedua, wal ansar, dan berkurban untuk berhala. Kan itu usaha. Padahal berkurban untuk berhala, kalau yang pernah kita lihat Bapak dan Ibu, dulu itu ada namanya kuburan nenek moyang kita, pembuka kampung, ya kan? Lalu itu masih pernah dilakukan. Sekarang alhamdulillah sudah mulai hilang itu. Dibawa kerbau atau kambing ke kuburan itu, dipotong di atasnya, entah apa tujuannya, tapi itu hampir, dan itu mendekati kepada kesyirikan. Ya, dan ditinggalkanlah darah dan beberapa dagingnya di situ. Itu merupakan rijsun min amali syaitan wal azlam, dan juga melempar bagian dengan panah, maksudnya seperti yang di pasar malam itu. Berapa dapat? 50, kan 50 nanti dapatnya ini, seperti itu. Rijsun min amali syaitan fajtanibu, maka jauhilah itu wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat sekarang bagaimana sih sebenarnya hukum judi itu dalam agama Islam. Bagaimana hukumnya itu? Di awal mula Islam, itulah karena Allah itu tahu kesukaan manusia itu memang termasuk judi online, judi, perjudian, termasuk. Jadi Allah tahu kalau nanti langsung diharamkan di judi, ini pasti berontak ini, pasti kacau nanti ini. Maka datanglah hukum perjudian itu bertahap, bertahap. Yang pertama, ayat Al-Quran itu turun tentang bahaya dari perjudian atau khamar secara khusus. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka fil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu yang pertama. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang minuman keras dan perjudian. Katakan bahwa dua-duanya itu adalah dosa besar, biarpun manfaatnya memang ada bagi manusia, namun ithmuhuma akbaru min naf'ihima, bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya. Itu
Manfaatnya ya kadang-kadang itu tingkatnya pelaku judi itu, apalagi online. Pertama yang menantang kita dulu, oh dapat nih, ya kan? Pertama coba-coba dulu, dicoba-coba, setelah coba-coba langsung suka, setelah suka jadi hobi, setelah hobi jadi kecanduan. Ayo, berapa banyak kita lalai, habis waktu, subhanallah, habis waktu cuma gara-gara judi online. Pekerjaan terbengkalai, tugas pemerintah terabaikan, keluarga tidak terurus, ya kan? Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepenting sholat pun terabaikan kalau sudah kecanduan dengan judi online ini, Pak. Ini betul-betul virus yang berbahaya. Nah, pertama, lalu datang lagi yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqrabus shalah wa antum sukara. Tuh tahap kedua tuh, kalau kau sholat jangan sedang mabuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, langsung diponis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu, jauhilah dia. Itu yang pertama. Jadi kalau dari segi hukum, Bapak dan Ibu, jelas bahwa hukum perjudian itu apapun bentuknya haram. Ustaz, kalau arisan bagaimana Ustaz? Nanti kita lihat. Kalau jodoh-jodoh Pak Ustaz, itu nanti kita lihat. Tunggu. Kalau saling membantu satu sama lain Pak Ustaz, kita lihat nanti. Yang kedua, setelah kita sepakat tentang hukum judi, tidak ada yang satu pun yang berakal sehat, yang beriman memungkiri keharaman daripada judi. Itu satu. Yang kedua, pendekatannya tentang efeknya. Apa bahayanya Allah Akbar dari judi ini, Pak? Sekarang seperti yang disampaikan sama Pak Kepala Kemenak kemarin itu waktu pembukaan, bahwa sekarang itu konsen Kementerian Agama pusat sampai ke bawah itu memerangi judi online, menyadarkan umat masyarakat tentang judi online. Nah, dia lebih enak apa bahayanya yang kita berdapati dari judi online ini. Pertama, itulah bisikan-bisikan syaitan itu. Kita dapat uang tanpa bekerja. Itu yang pertama. Kan hebat ini. Siapa yang butuh uang, Pak? Semua kita butuh uang. Yang 100.000 jadi 10 juta, siapa yang mau? Itu pertama. Bisikan syaitan itu, rijsun min amali syaitan itu, dia isi kita dengan cara seperti itu. Kau tidak perlu bekerja, tidak perlu kau capek-capek, cukup kau bikin taruhan, mainkan sedikit, maka kau akan dapat ini. Maka alhamdulillah, contoh dapat yang pertama, ini baru seberapa, mainkan yang kedua, dimainkan yang kedua, ternyata tidak dapat. Allah, tidak dapat. Ini gara-gara ini, coba kali yang ketiga, dibikin yang ketiga, tidak dapat pula. Padahal gaji sudah habis, terpaksa dipandang-pandang. Nah ini kalau kecanduan seperti itu, lihat PPKB mobil, motor, dan orang ibu yang berbahagia. Sampai dengan detik ini, sesuai data, jutaan orang di Indonesia bermain judi online. Mereka tidak sadar mereka
itu membahayakan diri, anak, keluarga, bahkan tatanan masyarakat. Allah Akbar. Maka kita lihat apa efeknya, apa bahaya daripada judi online ini. Pertama, Bapak dan Ibu, orang yang sudah senang dengan judi online pasti akalnya nggak sehat. Itu Allah yang bilang itu. Ya, akalnya nggak sehat. Kalau sudah kecanduan dan sudah jadi hobi judi online itu, yakinlah akalnya itu tidak sehat. Kalau akal itu tidak sehat, bagaimana kan hidup di dunia ini dengan sehat, Pak? Betul ya? Satu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minuman keras dan judi semua jenisnya itu yuqi'a bainahumul adawata wal baghdha, hidup dalam permusuhan dan kebencian. Na'udzubillah. Kalau hidup saya benci membenci, aku nanya hidup saling sikut menyikut, yang ada permusuhan, tidak ada kebaikan. Aku nanya hidup. Samalah kehidupan kita itu seperti kehidupan hewan, ya, saling memakan satu dengan yang lain, tidak ada kedamaian, tidak berlanjut kehidupan. Dan yang paling berbahaya Bapak dan Ibu, bahwa judi ini yasuddakum an dzikrillah, dia halangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia halangi kita dari mengingat Allah. Dia halangi kita dari sholat. Kalau dalam hidup ini, Pak, yang paling manfaat itu yang dua ini, zikrullah dan sholat. Sholat. Kalau yang dua ini sudah terhalang kita, kalau yang dua hal ini terhalang kita, mengingat Allah terhalang, menggunakan waktu terhalang untuk kebaikan, sholat tinggal gara-gara judi, maka apalagi yang mau kita cari? Kan itu. Maka efeknya Pak, judi online ini sangat besar, baik kepada cara pandang kita, hidup kita, ya, maupun keseharian kita. Penuh kayak disetting hidup kita ini, dan bukan milik kita lagi hidup ini. Nah, yang ketiga, selain efeknya, bagaimana kita untuk menjauhinya? Ini penting. Hukumnya sudah jelas, efeknya kita sudah tahu, dan yang ketiga, baru cara menjauhinya. Biarpun mungkin di antara kita tidak ada yang melakukannya, tapi minimal kita praktekkan ini kepada anak-anak kita, biar tidak terjerumus mereka ke lembah yang hina ini. Tidak sedikit bergaya mewah anak-anak kita buat, kita kuliahkan di kota-kota besar di Indonesia. Kita nggak tahu kadang-kadang ternyata mereka terjebak dengan perilaku judi online, sehingga terpaksa uang kuliah habis, dikasih mobil, kan anak kita bermobil juga tergadaikan, uang kos habis, semuanya habis, akhirnya kuliahnya terbengkalai. Naudzubillah. Maka bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari judi online, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ada dua, ada tiga. Yang pertama, kita arahkan anak-anak kita itu untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu yang pertama. Apa enggak manfaatnya? Arahkan ke sana. Kalau anak kita senang olahraga, arahkan dia ke olahraga. Anak kita senang dengan berenang, tiada untuk dia pergi berenang. Ya, artinya bermanfaat. Sekarang ini alhamdulillah, bukan sekarang, sudah lama. Kalau sore-sore anak-anak kita ini yang sekolah di MAN, yang sekolah di SMA, ya banyak sore-sore lari-lari di jalan-jalan, ya. Subhanallah, ada yang main bola, futsal, ada yang main ini. Itu salah satu cara. Tapi kalau anak kita biarkan tinggal sendirian di kamarnya, berbahaya. Tinggal sendirian di kamarnya, dipaci HP sampai kadang-kadang puluhan jam, ya, alasannya nonton, ya, itu berbahaya. Maka cara yang pertama, arahkan, atau kita, kalau kita terjebak kepada hal itu, arahkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dengan cara apa Ustaz? Ya caranya, ayo ke masjid, datang ke masjid, masjid yang terdekat. Kalaulah kita gunakan waktu kita 5 hari sehari semalam datang ke masjid, insya Allah hal-hal yang seperti itu udah jauh itu, lewat itu Pak. Ini kalau ke masjidnya aja kita jarang, HP selalu di tangan, bayangan dan angan-angan tinggi, ya, sehingga kita hidup dalam angan-angan saja. Itu yang membuat kita tidak berada di kehidupan nyata. Alhamdulillah, kita dibayang-bayang oleh sesuatu yang bukan hak kita. Nah, cara yang pertama, manfaatkan waktu untuk hal yang lebih baik. Hadir ke pengajian, lagi mohon maaf nih, Masjid Agung kita ini penuh dengan kegiatan. Oh, subhanallah, ada kajian subuhnya Pak, setiap subuh ada. Itu beda-beda. Ada kajian bulughul maramnya hadis, ada kajian akhlaknya tentang etika, ada kajian tafsirnya non-stop, ada tahsin dan tasniahnya, ada kegiatan ibu-ibunya, ada. Alhamdulillah, ini membuat kita semakin termotivasi untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Maka Bapak Ibu dari sekalian, kecuali anak-anak kita yang sudah terjebak kepada hal yang negatif ini, ajak dia ke masjid. Ya, ajak dia ke masjid. Hijrahlah. Karena itu, ubah pola pikirnya. Kalau dia terus berada di hubungan itu, semakin dalam, maka dia akan tersesat makin ke dalam. Tetap kita angkat anak kita itu yang senang dengan judul online itu dengan cara ajak dia ke pengajian, ya kan? Subhanallah, ajak dia ke masjid. Kalau diri kita yang kena, jangan arogan ke masjid. Datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala minimal 5 kali sehari semalam. Ambil wudhu dari rumah, bersihkan wajah. Ya, kata Rasulullah kalau mau pergi sholat paling tidak sikat gigi atau siwak. Ya, kalau siwak itu kalau kayu dari Arab, siwak namanya. Kalau mau sholat, orang itu sikat dulu seperti ini. Nah, cuma modernnya sekarang ya sikat gigi lah, membersihkan gigi lah, kan begitu. Nah, pergi ke masjid, ambil pakaian terbaik, pakai parfum, berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kalau enggak, waktu kita tidak cukup untuk zikir, umpamanya enggak apa nanti di sholat lain kita zikir, karena waktu kita tugas kita masih banyak. Udah kita selesai, nanti asar datang kita lagi.
insya Allah hidup ini akan berbunga, hidup ini akan indah. Siapa yang membuat kita hidup kita indah Ustaz? Diri kita. Maka kalau berada di rel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, selain hijrah pola pikir Pak, yang kedua niatlah. Karena judi online ini merupakan perbuatan syaitan, maka cara yang kedua sering-seringlah membaca Qul a'udzu birabbin nas agar terhindar dari godaan-godaan syaitan. Ternyata ini adalah godaan syaitan, ternyata adalah pujukan syaitan. Maka kita baca itu, kita berpegang untuk melakukan yang terbaik. Banyak sia-sia waktu kita, ya kan? Orang beriman itu Pak, salah satu pesan sholat itu kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau kita lihat berapa puluh ayat berkisah, bersumpah dengan waktu. Maka kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan diri kita, maka waktu itu akan membunuh kita pelan-pelan. Kalau waktu kasih illa taqtahu qat'an. Waktu luang itu adalah seperti pedang. Kalau kau tidak menggunakan untuk memotong, maka waktu itu yang akan membunuhmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ibu yang berbahagia, mungkin kajian tentang judi online ini kita cukupkan. Tapi yang pasti Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar kita, saat ini perjudian ini mengintai anak-anak kita, mengintai suami-suami ibu, dan mengintai, mohon maaf, juga istri-istri kita. Alhamdulillah, Tuhan alhamdulillah. Ketahuilah, sesuatu yang dilarang Allah itu pasti bahayanya besar. Yang terakhir, sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti efeknya sangat besar untuk kehidupan kita dan mungkin keluarga kita. Kalau sudah Allah melarang, maka cepat-cepatlah kita tinggalkan. Ya, Allah Akbar. Jangan tunggu waktu itu berjalan. Jangan sampai terjatuh kita dan anak-anak kita ke lembah yang hina. Fahal antum muntahun, apakah kau mau berhenti? Kata Allah Ta'ala. Kalau kita lihat waktu dalam Allah itu dalam melarang sesuatu itu pakai beberapa cara. Ada caranya, jangan, kata Allah, itu loh, jangan lakukan ini. Itu cara pertama. Cara kedua, Allah itu menyebutkan efeknya. Kalau kau lakukan ini bahayanya. Ini salah satu cara Allah. Yang ketiga, Allah ulang-ulang lagi. Seperti ayat ini, sudah Allah jelaskan bahayanya, Allah ulang lagi penekanannya. Fahal antum muntahun, karena tahu Allah itu tahu watak manusia itu tahu Allah, watak kita ini tahu Allah, maka Allah kuatkan lagi, Allah ingatkan lagi dengan penekanan. Fahal antum muntahun, ya, berhentilah. Kata Allah, apakah kau mau berhenti? Karena begitu banyak efek yang ada pada minuman keras dan juga perjudian itu. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita, anak-anak kita,
baik yang sedang duduk di sekolah maupun yang sedang duduk di bangku kuliah, atau mereka yang sudah menikah, anak satu, anak dua, semuanya terhindar dari perbuatan perjudian ini. Amin ya rabbal alamin. Al-amin wa kulli niyatin salihah wa ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkan kesalahan kami, kekhilafan kami, dosa dan kekhilafan ibu dan orang tua kami. Kasihani mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberi kasih dan sayang kepada kami sampai dengan saat ini. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Duhai Allah, jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah anak dan cucu-cucu kami dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan mereka sengsara dunia dan akhirat. Jauhkan keluarga kami dari perbuatan perjudian ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan, kata-kata yang berlebih, pada kita semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.